Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kembali pada video pembelajaran tentang pembelajaran kitab kuning. Pada pertemuan kali ini masih melanjutkan pada pembahasan di kitabnya Kailani atau kitabnya yang membahas berkaitan dengan ilmu sorof. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pasal tentang tasrifan dan menerangkan tentang tasrifan semua fi'il. Faslun fi amsilati tasrifi hadhil af'al. Ya, ini kalau dilihat pada kitabnya langsung, ya, ada di tepatnya di halaman 6. Ya, cuman karena tulisannya terlalu kecil, jadi dipindahkan ke whiteboard ya. Langsung saja, amal madi bahwal ladzi dalla ala ma'nan wujida fi zamanil madi. Jadi yang dimaksud dengan fi'il madi ya adalah fi'il yang menunjukkan makna yang terjadi pada zaman yang telah lewat ataupun zaman yang telah berlalu. Itu disebut fi'il madi. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwasanya fi'il pembagian fi'il itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar dan juga fi'il nahi. Nah, pertemuan kali ini akan dibahas dulu tentang pengertian fi'il madi ya. Jadi fi'il madi ini adalah ta'rifnya ataupun maknanya adalah yang menunjukkan makna yang terjadi pada zaman yang fi zamanil madi, yang telah berlalu ataupun telah lewat, itu disebut fi'il madi. Dan perlu diketahui bahasanya fi'il itu ataupun fi'il madi itu terbagi atas dua bagian ya. Ada yang disebut dengan fi'il madi lil fa'il ya, ini fi'il madi lil fa'il. Nanti lanjutannya ada juga disebut dengan fi'il madi lil maf'ul. Jadi fi'il madi itu terbagi kepada dua bagian. Ada madi mabni fa'il ya, ini ada juga nanti akan dibahas selanjutnya. Setelah ini nanti selesai nanti akan dibahas tentang fi'il madi lil maf'ul. Sekarang kita bahas dulu yang pertama adalah fi'il madi mabni lil fa'il ya. Bal mabni lil fa'ili minhu makana awwaluhu maftuhan aw kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan ya. Kalau kita terjemahkan, jadi yang dimaksud dengan fi'il madi mabni lil fa'il itu adalah keadaan huruf pertamanya dipatahkan ya, maka awwaluhu maftuhan ya. Jadi adalah fi'il madi yang disebut dengan fi'il madi mabni lil fa'il itu adalah fi'il madi yang huruf pertamanya maftuhan, yaitu dipatahkan. Au kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan, ataupun keadaan permulaan huruf hidupnya dipatahkan ya, ataupun permulaan huruf hidupnya dipatahkan. Nah, sebagai contoh kita lihat ke contoh ini ya. Kita lihat contoh ini adalah fi'il madi mabni lil fa'il. Jadi huruf pertamanya ini dipatahkan ya. Jadi yang disebut dengan huruf pertama di sini pada lafaz sa'ala, doroba, nasoro, ini yang disebut dengan huruf pertama yang dipatahkan ya. Jadi huruf nunnya, bodnya, huruf sinnya juga dipatahkan. Nah, ini contoh dari beberapa fi'il madi lil fa'il ya. Karena kalau kita lihat kepada pengertiannya bahwa fi'il madi lil fa'il itu adalah makana awwaluhu maftuhan, adalah fi'il yang huruf pertamanya dipatahkan. Nah, ini contoh-contohnya. Saya kasih 3 contoh ya supaya jelas bahwasanya ini beberapa contoh fi'il madi lil maf'ul yang huruf pertamanya dipatahkan. Au kana awwalu mutaharrikin minhum maftuhan, ataupun huruf hidupnya ataupun huruf keadaan permulaan huruf hidupnya dipatahkan. Mana contohnya? Seperti lafaz istakhraja, ijtama'a, inkasaro ya. Jadi ini beberapa contoh yang keadaan permulaan huruf hidupnya dipatahkan. Nah, yang dimaksud dari huruf permulaan hidup itu yang mana ya? Jadi kalau ditanyakan mana yang disebut ataupun yang dimaksud dengan keadaan permulaan huruf hidup yang dipatahkan. Nah, kalau dilihat pada lapad di sini lapad apa? Lapad in kasaro ya, ini in kasaro ya.
mana yang disebut dengan huruf hidup lafadz kapnya, ya. Nah, ini yang disebut dengan huruf kap, ya, yang disebut dengan huruf hidup, permulaan huruf hidup. Kemudian mana dalam rapat ijtama'a, ya, adalah huruf taknya, ya, yang disebut dengan huruf permulaan hidup adalah huruf ta di sini dalam rapat ijtama'a. Kemudian kalau dalam rapat dalam rapat istakhraja juga sama, ya. Ini beberapa contoh yang dimaksud dengan contoh beberapa fi'il madhi lil fa'il, ya. Kalau yang contoh tadi ini adalah huruf yang pertamanya dipatahkan. Kalau yang ketiga contoh ini adalah maksud dari keadaan permulaan huruf hidupnya yang dipatahkan. Nah, yang disebut dengan huruf permulaan yang dipatahkan adalah ini huruf kaf, huruf taknya, huruf kapnya. Ini adalah huruf permulaan hidup, ya. Karena kenapa? Ya, karena kalau ketika terhimpit oleh dua huruf, ini lapad hamzah ini dan juga huruf hamzah dan zimnya ketika terhimpit oleh dua huruf itu tidak dibaca, ya, tapi dibacanya seperti di sini saya sudah bercontoh, ketika terhimpit oleh dua huruf, ya, jadi nggak dibaca kasroh dalam hafad hamzah, tapi dibaca wajtama'a, nggak dibaca wa ijtama'a. Nah, jadi ketika ini terhimpit oleh dua huruf, maka huruf hamzah ini menjadi mati, ya. Nah, ini yang disebut dengan contoh dari pembahasan tentang fi'il madhi lil fa'il, ya. Nanti ke selanjutnya akan dibahas tentang beberapa contoh tentang pembagian fi'il madhi yang selanjutnya itu fi'il madhi lil maf'ul. Semoga meskipun begitu singkat videonya dan tidak begitu sempurna, mudah-mudahan bisa dipahami apa itu pengertian fi'il madhi lil fa'il dan juga pembagian fi'il madhi itu terbagi kepada berapa bagian. Jadi kalau ada yang bertanya terbagi kepada berapa, fi'il madhi terbagi kepada dua bagian. Ada fi'il madhi lil fa'il, ada juga fi'il madhi lil maf'ul. Kemudian mana contohnya fi'il madhi lil fa'il? Sa'ala, doroba, nasoro. Ya, ini beberapa contoh dari fi'il madhi lil fa'il. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.